Kita mulai ya market update kita hari ini. Nah, hari ini saya mencoba untuk format baru ya. Jadi teman-teman bisa ikutan partisipasi ya, terutama dalam hal mencari sentimen nih. Jadi saya akan share saham-saham yang akan kita bahas di market update hari ini. Teman-teman bantu share ya. Jadi ini view secara teknikalnya kita lihat di market update ini. Nanti yang teknikal sentimen, katalis yang bisa mendukung teknikalnya, teman-teman bantu untuk kita sama-sama melakukan research ya, apakah kita mungkin akan dapat saham-saham yang memang sudah siap bergerak ya, atau mungkin dia punya katalis dan bisa bergerak dalam minggu ini. Oke. Ya, nah, saya update dulu sedikit tentang market direction-nya kita. Kalau kemarin di minggu yang lalu kita udah memaparkan sekitar ada 7 katalis yang mungkin akan bisa mempengaruhi market di minggu ini sampai mungkin ya sampai tahun depan gitu ya. Nah, kita udah mulai lihat ya, salah satu katalisnya adalah indeks Dow Jones, S&P 500 termasuk Nasdaq yang sudah all time high. Ini bisa naik setinggi apa sih gitu ya. Hari ini kita mulai melihat bahwa indeksnya Dow Jones itu sudah mulai breaking down ya, breaking down. Jadi tadinya ada di sekitar ini ya, support pergerakan daripada indeks Dow Jones di atas ini ya. Dia kan ada support di sini ya, karena dia udah berhasil break di situ. Nah, kita lihat ya, kemarin dia berhasil breakdown. Jadi kalau dia berhasil breakdown, artinya, nih teman-teman lihat, ini kan high-nya, ini low-nya ya. Ya kan? Jadi high low yang sudah tercipta sebelumnya, ini low-nya ya. Nah, terus dia mencoba naik, ternyata tidak sanggup untuk break high lagi kan. Jadi tidak berhasil menciptakan higher high kan. Oke. Nah, yang hari ini kita konfirmasi adalah dia berhasil menembus low yang ada sebelumnya. Nah, kalau dia udah berhasil membuat secara minor itu adalah ada lower low-nya, ada low ya, low yang sudah tertembus ya. Kita nggak tahu lower low-nya itu bakalan sedalam apa ya, karena ini kan baru low-nya. Nah, lower low-nya itu akan sampai kemana. Tapi kalau lihat dari teknikal, ada peluang memang indeks Dow Jones ini menuju ke sini. Ya, menuju ke area support di sekitar 33.500 sampai 33.000. Nah, itu ada peluang dia akan menuju ke sana. Karena secara minornya kita lihat memang dia udah mulai break dari support ini, termasuk break dari struktur yang tadinya ini adalah low-nya. Kita harapkan adalah dia membentukkan higher high yang baru kan. Ternyata high-nya itu tidak berhasil ditembus. Jadi cuma sampai sini tok, terus habis itu mulai breaking down. Ya, jadi ini salah satu katalis atau sentimen yang mulai memberikan kepada kita sebuah konfirmasi. Mungkin nggak ya indeks harga saham gabungan itu akan ikutin tren ini? Ya, karena waktu Dow Jones dia naik tinggi ya, indeks harga saham gabungan itu cuman bergerak sideways. Ya kan, dia cuma bergerak sideways gitu aja kan. Waktu indeks Dow Jones dia naik terus, dia bergerak sideways. Nah, sekarang pertanyaannya adalah indeks Dow Jones itu sudah mulai menunjukkan ada potensi terjadinya minor downtrend ya, walaupun trendnya kita boleh katakan secara majornya dia masih tetap utuh ya. Ini cuma minornya kita udah mulai melihat bahwa ada koreksi, potensi koreksi pada Dow Jones. Nah, apakah indeks harga saham gabungan akan seperti itu? Ya, akan mengikuti sebuah pergerakan kan. Tahu sendiri ya, kadang-kadang indeks kita agak lebay kan, Dow Jones turun cuma berapa misalnya 1%, indeks harga saham gabungan bisa turun 3-4% kan, kadang-kadang gitu ya, agak-agak lebaynya itu kan. Nah, jadi yang kita lihat sekarang adalah sampai saat ini, sampai sekarang kita masih melihat bahwa pattern ini, pola ini ya itu masih bergerak sesuai lah ya dengan apa yang kita mau. Jadi yang kita harapkan adalah indeks harga saham gabungan ini memang dia masih punya ruang untuk koreksi sampai ke sini nih ya, sampai untuk retest kembali ke trendline ini ya. Masih ada peluang untuk itu. Nah, oleh sebab itu kita tinggal melihat, kita tinggal menunggu kembali ya, apakah indeks kita mungkin dia akan bergerak sedikit berbeda dengan yang lain. Kalau Dow Jones ya sudah mulai turun, regionalnya harusnya akan ikutan ya. Regional harusnya akan ikutan. Jadi kita tinggal konfirmasi aja besok pagi. Kalau regionalnya merah, siapa tahu gitu ya. Siapa tahu loh ya indeks harga saham gabungan kita lebay sendirian ya. Dia hijau sendirian, siapa tahu kan.
Tetapi ya, sinyal dari Dow Jones sudah menunjukkan bahwa kelihatannya akan ada koreksi. Ya, akan ada koreksi pada indeks-indeks dunia. Ya, koreksinya sedalam apa kita belum tahu. Tetapi kalau dari indeks harga saham gabungan secara teknikal kita memang masih lihat ada potensi bergerak kembali ya kalau sampai dia koreksi. Trendline ini kita mau tes dulu. Ya, trendline ini tes kembali. Dia apakah masih cukup kuat untuk menahan indeks, pergerakan indeks. Kalau tidak ya berarti ke arah sini. Ya berarti break di sekitar di bawahnya 6.000, ada di sekitar 5.900 ya sampai 5.850-an lah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini kita lihat ya, potensi koreksi sudah mulai kelihatan ada nih. Yang mulai menghantui indeks harga saham gabungan untuk pergerakan minggu depan. Nah, karena ada potensi koreksi pada indeks harga saham gabungan, maka kita mesti cukup berhati-hati juga dengan posisi-posisi yang akan kita buka. Memang secara tren kita melihat ya, secara seasonal September memang bukanlah sebuah bulan yang cukup bagus untuk kita melakukan trading, termasuk Agustus kan secara statistik dan seasonal itu kita melihatnya seperti itu. Nah, tetapi Oktober, November, Desember, Januari itu harusnya akan menjadi satu bulan yang cukup bullish di sana. Apakah kita akan mengulangi ya kejadian atau bullishnya market di tahun lalu ya, di mana di November, Desember, Januari ya, itu bullishnya cukup luar biasa. Ya, jadi yang bisa kita lihat, yang bisa kita tunggu saat ini adalah ya ini. Sama kayak update di minggu lalu ya. Kita mau menunggu apakah pola ini ya benar-benar bisa dibentuk oleh indeks harga saham gabungan. Ya, berarti ya kalau misalnya kita lihat dari pola ini ya, dia akan terus mengecil nggak indeks harga saham gabungan, atau dia tiba-tiba membentuk sebuah momentum yang membesar lagi. Nah, kalau momentum yang membesar, ya kita berarti harus menunggu mungkin lebih lama lagi. Ya, tetapi kalau dia benar masih terus mengecil, karena ruang untuk dia bergerak, walaupun ada di pola ini, itu juga cukup besar, karena dia ruangnya untuk bergerak, saya ambil itu ya, ini ada mungkin di sekitar 6.000 ya, 6.000 sampai ke atasnya ruang untuk dia bergerak itu mungkin masih ada sampai ke 6.200. Jadi masih ada 200 poin untuk indeks harga saham gabungan melakukan manuver. Ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan ya, yang kita harapkan bahwa indeks harga saham gabungan udahlah manut aja ya. Moga-moga dia manut dengan pola ini, di mana dia terus bergerak semakin mengecil ke atas. Jadi kita harapkan beginilah ya, dia manuver di daerah di sini lah. Ya, sampai akhirnya dia mau break ke atas atau break ke bawah. Ini sekarang kita memang belum melihat sebuah trend sama sekali di sana ya. Nah, yang kita bisa lihat adalah data seasonal. Data seasonal sekali lagi menunjukkan bahwa Oktober itu adalah periode awal bullish ya untuk mengejar window dressing, Januari efek ya. November, Desember ya, Desember selalu akan ditutup dengan hijau. Jadi kita masih cukup yakin ya dengan bulan Desember. Jadi kalau kita melihat seasonalnya, maka kesempatan kita untuk melakukan koleksi saham-saham ke dalam porto kita, yaitu berarti di September ini dan Oktober. Ya, September ini dan Oktober. Nah, karena market direction-nya menunjukkan sebuah potensi akan adanya koreksi, maka teman-teman harus bisa memilih saham atau teknikal yang memang sudah siap bergerak dan dia bertahan di periode koreksi itu. Dan dia kuat bertahan di periode koreksi tersebut. Mungkin kalau teman-teman ngelihat broker summary segala macam, ya artinya gajah-gajah di dalamnya bertahan. Nah, ada sebuah katalis atau ada sebuah sentimen, ada future value-nya yang mereka lihat sehingga mereka mempertahankan posisi mereka tetap berada di saham tersebut. Oke, nah kita lihat ya. Hari ini kita akan bahas cukup banyak ya saham-saham yang punya potensi ke depannya. Mungkin ya teman-teman bisa melakukan koleksi ya. Nah, kita melihat pertama adalah saham blue chip dulu ya. Saham BBRI. Nah, BBRI kan udah selesai, dia punya corporate action ya, right issue-nya semua udah selesai.
tinggal ex-date, tinggal recording date-nya aja kan. Nah, yang kita lihat secara teknikal dari BBRI, karena dia udah selesai dengan corporate action-nya, maka kita mau menunggu dia pertama adalah break dari trendline ini. Break dari area ini. Dia break dulu di situ, teman-teman bisa melakukan cicilan pertama. Break ya. Break cicilan pertama ya. Tapi kalau melihat potensi koreksi pada indeks, kemungkinan besar dia memang masih akan melakukan retest. Nah, retest ini adalah kesempatan kedua teman-teman bisa melakukan cicilan. Oke, jadi pertama adalah tunggu dia breakout dari trendline, teman-teman melakukan cicilan pertama, tetapi ingat itu baru cicilan pertama. Karena adanya potensi koreksi pada indeks, maka kita melihat ada peluang retest. Ya, retest, nah ini adalah cicilan kedua. Mungkin dia nggak retest ke trendline, mungkin juga kalau misalnya dia cukup bertahan ya, dia mungkin akan membentuk sedikit base di sana atau konsolidasi di sana. Nah, ini adalah cicilan kedua, teman-teman. Ya, tinggal lihat aja secara teknikal nanti dia akan seperti apa. Nah, reaksi kita harus bagaimana. Oke. Jadi yang kita lihat dari BBRI adalah pertama break dulu trendline, cicil pertama. Kemudian kalau dia pullback, oke, cicil kedua ya, atau kalau dia konsolidasi itu lebih baik. Ya, ini adalah cicilan kedua. Jadi teman-teman bagilah dia menjadi 2 kali cicilan ya. Oke, ini yang kita lihat dari potensi BBRI, termasuk potensi dari anaknya yaitu Agro. Nah, Agro ya ini karena bank digital kan, BBRI udah mulai dapat right issue, kita tinggal lihat ya right issue dapat berapa, harusnya akan ada kecipratan sedikit ya di permodalan segala macam ke si bank Agronya. Karena untuk bank digital sendiri kan dibutuhkan dana yang cukup besar untuk mengelola IT-nya kan. Nah, apakah cipratan ini bisa berapa itu ya, bisa berapa gede ke Agro ya, tapi sebagai anaknya dan sebagai sebuah bank yang cikal bakalnya itu mungkin akan menjadi bank digital ke depannya. Jadi oleh sebab itu ya kita akan melihat bahwa harusnya Agro ini akan mendapat cipratan dari right issue atau dana yang berhasil dikumpulkan oleh BBRI kemarin. Ya, nah, apa yang kita lihat dari Agro secara teknikal ya kita melihat bahwa dia mulai kembali retest ya. Jadi kalau misalnya kita tarik ya ini sebuah trend yang kita berharap adalah dia ikutin. Ya, ini kita berharap Agro ini ikutin. Jadi dia mulai mungkin nanti tes kembali ke atas ya. Intinya adalah dia mulai mengecil karena kan September ya. Masih belum ada kelihatan lah tren dari indeks harga saham gabungan. Mungkin Oktober juga masih belum kali ya. Nah, kalau misalnya belum ya teman-teman tinggal tungguin. Ini adalah pekerjaan membosankan dari seorang trader, yaitu apa? Waiting, sitting melihat pergerakannya. Kalau dia udah mulai sesuai, misalnya contoh ya, dia tiba-tiba break ke atas. Nah, ini udah kesempatan teman-teman udah mulai buy. Ya, udah mulai buy. Kalau dia pullback kayak polanya si BBRI ya, nah ini berarti teman-teman bisa mulai cicil kedua. Ya, ini proyeksi yang kita bisa tungguin. Kita bisa tungguin dari pergerakan teknikalnya. Oke. Kalau indeksnya lagi bagus-bagusnya, mungkin kita lakukan cicilan di sini. Ya, agresif. Tapi karena indeksnya sedang konsolidasi, no trend ya, dan kita masih belum jelas juga dia trennya akan seperti apa ke depannya. Nah, oleh sebab itu ya kita untuk saat ini sifatnya adalah konservatif. Jadi tungguin aja konfirmasi dia break baru kita mulai cicil. Oke. Ya, jadi BBRI Agro itu adalah 2 perbankan yang teman-teman lihat. Stop loss tetap ya pasti tetap Pak. Ya, pasti tetap kita pakai. Oke, nah ini perbankan teman-teman bisa cek 2 itu, oke? Nah, habis itu kita melangkah ke properti. Ya, properti teman-teman juga udah lihat ya minggu lalu dia udah mulai bergerak dan itu udah menunjukkan pergerakan. Jadi udah tidak memanaskan mesin lagi, tapi dia sudah mulai menunjukkan sebuah pergerakan ya. Nah, beberapa saham properti yang bisa teman-teman lihat adalah saya balik lagi, saya mau review adalah SSIA. SSIA lihat sendiri ya, dia sudah bisa memberikan kepada kita sebuah sebuah area untuk kita mulai bisa melihat atau melakukan cicilan buat SSIA ya. Nah, kalau dia manut dengan pola ini, dia manut aja ya, dia manut terus habis itu mulai mengecil ya. Dia bisa break aja. Nah, ini teman-teman bisa melakukan cicilan 1.
Ya, cicilan 1. Atau kalau mau ya lakukan swing saja dari sini sampai ke trendline ini. Ingat ya, kalau teman-teman pasti udah tahu ya, trendline ini adalah trendline weekly-nya. Jadi yang belum tahu ya tinggal cek aja di market update sebelumnya. Ya, sampai sini dulu. Dari sini misalnya ya, kalau dia bisa ya, berarti ya teman-teman bisa swing dulu dari sini, dari bawah sini. Kalau dia break sampai ke arah trendline ini. Ya, kalau dia bisa break trendline, baru kita ngomongin yang lain. Karena ini adalah trend weekly-nya ya. Jadi trendline ini harusnya cukup kuat untuk menahan pergerakan dari si SSCI ini dulu ya. Jadi mungkin ya ada base dulu di situ, konsolidasi atau apa gitu. Kalau teman-teman mau melakukan swing saja, karena mengingat indeksnya masih begitu ya, nah teman-teman bisa melakukannya dari dia break. Ingat ya, tunggu dia break dulu. Dia break, habis itu ya targetnya ya sekitar trendline. Nanti tinggal teman-teman lihatin aja ya. Nah ini ada sekitar 1:3 lah ya. 1:3 ya lumayan. Kalau teman-teman ngambil stop loss-nya. Ya kalau ini kan udah kelihatan stop loss-nya harusnya bisa teman-teman taruh di bawah sini. Nah targetnya ya kurang lebih di trendline itu. Ya ambillah 1:2 deh gitu ya. 1:2 aja itu kurang lebih segitu. Kalau sampai ke trendline mungkin 1:2,5 sampai 1:3. Ya, nah itu ya untuk SSCI. Ini saham pertama untuk properti, saya hanya update itu aja. Nah, saham lain teman-teman bisa lihat di properti adalah SMRA. Oke, SMRA lihat ya. Pergerakannya kan dia sudah momentum kemarin. Dia sudah momentum, dah habis itu dia mulai berhenti di sini. Nah, perhentian ini itu membuat kita punya peluang untuk melakukan koleksi terhadap saham ini. Jadi kita tidak ngejar kan, tidak mengejar di area sini. Ya, nah dia udah mulai berhenti. Nah, pada saat dia berhenti, nah teman-teman udah tinggal mulai melihat apakah ada sebuah peluang untuk kita melakukan cicilan di sana. Jadi jangan mengejar, oke? Selama di sini kan kita tidak melihat apapun di SMRA kan, tetapi begitu dia berhenti, nah ini yang peluang yang bisa kita cek ya kalau teman-teman tahu bagaimana fundamentalnya, ngikutin dan lain sebagainya, ya kenapa dia naik, ya kenapa dia bergerak dan lain sebagainya, ya silakan berarti teman-teman bisa perhatikan area-area dia konsolidasi ini. Ya kalau biasanya kalau ini dia selesai nih, anggap aja dia selesai ya, anggap dia selesai loh ya. Berarti ya teman-teman buy pada saat dia breakout. Jadi dia mulai naik kembali ke atas ya baru teman-teman mulai buy. Ya dia mau retrace kemana ya teman-teman silakan nanti pakai aja cara teman-teman yang cukup inilah cukup teman-teman search ya. Kalau misalnya mau pakai Fibo lah misalnya ya Fibo dia akan retrace kemana. Ya ini kan dia sampai ke 23,6. Kita nggak tahu ya dia apakah dia akan berhenti atau stay di 23,6 atau tidak ya. Tapi kalau lihat dari price action-nya dia udah berhenti. Nah, perhentian ini kan berarti kan memberikan kesempatan kita untuk masuk, untuk naik ya. Kayak misalnya teman-teman kalau misalnya lihat bus lah ya, pada saat dia jalan kan nggak mungkin kita kejar-kejaran ya. Kalau dulu sih iya, bus itu mungkin akan berhenti ngetem sembarangan tempat, oke gitu ya. Teman-teman teriak dia, ya kita naik kan bisa ya. Kalau sekarang kan udah nggak bisa, harus di halte. Berarti harus tunggu busnya berhenti baru kita bisa naik kan. Nah, analogi ini ya kurang lebih sama dengan pergerakan saham. Ya lebih baik tunggu di halte. Nah, ini adalah haltenya. Dia udah mulai membentuk atau dia udah mulai berhenti di halte. Nah, tinggal menunggu timingnya aja. Memang ini udah waktunya di jalan apa belum ya? Sinyalnya teman-teman perhatikan. Oke? Dia udah mulai stay, dia udah mulai berhenti. Nah, perhentian ini makanya lihat apakah saya udah bisa mulai memasuki saham tersebut. Oke, nah ini saham ketiga untuk properti adalah CTRA. Ya, ini saya buang dulu. Nah, CTRA teman-teman lihat ya, dia juga berhenti. Dia juga berhenti kan, kayak apa namanya tadi SMRA. Ya, dia juga udah berhenti. Nah, perhentian ini kita mau lihat apakah kita bisa ikut atau tidak. Nah, kebetulan saja yang di CTRA kita ngelihat dari struktur sebelumnya itu ada sekitar resisten di 975-an ya. Ya, sekitar ini ya. Ya, nah kalau dia bisa break, anggaplah kita ambillah dari atas ya di titik paling tingginya dari pergerakan sebelumnya. Kalau dia bisa break dari sana, ya teman-teman bisa mulai melakukan cicilan.
Ya, cicilan ini cicilan pertama karena dia berhenti ya, bisa memberikan kita peluang untuk cicilan. Nah, cicilan kedua berarti teman-teman tunggu dia break dari resisten ini. Di situ ada resisten horizontal dan ada resisten trendline. Ya, itu mungkin ya teman-teman bisa melakukan cicilan kedua setelah dia break dari situ. Oke, nah itu untuk properti. Sekarang kita lanjut ke ya ini ya, telekomunikasi. Telekomunikasi, teman-teman cek ini ya, Excel. Mungkin karena ini masih isu-isu mengenai 5G ya. Nah, teman-teman cek ya, dia bergerak di area sekitar konsolidasi ini. Lihat ya. Ya, dia mulai bergerak di area konsolidasi. Nah, yang kita lakukan adalah tunggu. Oke. Tunggu dia break dari area konsolidasi ini, berarti 2780. Kalau dia bisa break ke atas, nah ini adalah sinyal buat teman-teman mulai buy. Kok nggak ikut dari bawah? Silakan kalau teman-teman yang agresif ya, mencoba untuk menggali keberuntungan di support dari area konsolidasi dari Excel ini. Oke. Ya, nah kalau sekarang ya pasti kita nggak masuk, orang dia pergerakan harganya udah tanggung banget kan, ada di atas sini. Nanti kalau misalnya kena stop loss, kita mau taruh stop loss sampai ke sini kan udah kejauhan. Betul ya? Jadi yang kita lakukan adalah tunggu dia breakout berarti ya, tunggu dia breakout. Atau teman-teman yang agresif, silakan teman-teman kalau misalnya mau cicil adalah buy on support. Ya, buy di support untuk Excel ya. Paling dia masih akan bergerak. Nah, ini bergeraknya selama apa kita nggak tahu. Oke? Tetapi beberapa technical yang kita lihat adalah ya dia support, dia resisten, dia support, dia resisten gitu kan. Nah, ini dia udah menunjukkan bahwa dia punya trading range itu ada di sini di 2400 sampai ke 2700-an sampai ke 2800 ya. Nah, jadi karena marketnya seperti itu, suggestion saya adalah buy on breakout. Ya, buy on breakout daripada teman-teman ambil di support. Boleh aja nggak? Boleh nggak ambil support? Silakan ya, sekali lagi silakan. Tapi ingat teman-teman ya, tentukan stop loss-nya. Money management-nya harus teman-teman kedepankan ya, karena marketnya masih belum ada trend. Oke, nah itu pertama adalah Excel. Kedua ya pasti kita akan lihat Indosat. Ya, Indosat teman-teman lihat ya, sama kayak Excel ya, dia bergerak ada di sideways seperti itu, dan ini kebetulan ada di harga paling tingginya dalam 1 tahun ya, 52 week high, bahkan ini dari tahun berapa ini? Ada di sekitar nih. Ya, resisten-resisten atas ini nih. Lihat nggak? Mana itunya, PLP-nya nih ya, resisten-resisten atas nih. Oke? Ya, nah ini itu menandakan apa? Ada something yang sedang ditunggu oleh si Indosat nih. Ya, karena ada sesuatu yang sedang ditunggu oleh Indosat, maybe something big gitu ya. Karena apa? Karena dia bertahan di area atas itu. Dia bertahan loh di area atas, lihat ya. Ya, setelah dia naik dia bertahan di situ. Nah, something big can be happen di Indosat. Big seperti apa kita nggak tahu. Memang sekarang ada rencana akuisisi dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal ikutin ya sentimen-sentimen katalis yang ada di Indosat ini ya. Nah, tetapi secara teknikal teman-teman bisa mulai buy pada saat dia break 7.200. Jadi buy pada saat dia break area konsolidasi ini. Oke, nah Excel menunjukkan seperti itu. Terus habis itu Indosat menunjukkan seperti itu, ya. Bagaimana dengan TLKM? Ya, ini kita cek aja ya TLKM. Nah, sama kan TLKM ada di area sekitar sideways juga. Ya, jadi kita sama-sama menunggu. Nah, saham yang mungkin ya teman-teman pasti akan tanya-tanya ya adalah si Friends kan. Nah, Friends baru mulai periode sideways-nya. Jadi mungkin sih agak lama ya. Apakah kita bisa collect di sekitar support? Ya silakan teman-teman yang agresif silakan. 100, 103 ya silakan teman-teman bisa collect di situ ya. Tapi pergerakan ini mungkin harus take time ya. Nah, tinggal kesabaran kita mampu nggak kita menunggu sampai periode itu terjadi. Nah, tapi dari 4 saham telekomunikasi ini yang kita lihat adalah 1 Indosat. Indosat teman-teman harus perhatikan ya.
harus perhatikan karena teknikalnya itu menunjukkan bahwa kelihatannya akan ada something big happen di Indosat. Oke, saya tunjukin sekali lagi ya biar teman-teman lihat ya, teknikalnya harusnya akan ada something big happen di Indosat. Oke, lihat. Ya, dia ada di ya puncak-puncak ini, lihat ya. Oke, ya apakah dia akan mengulangi puncak ini kita nggak tahu. Tetapi dengan teknikal yang berada di sekitar ini, di sekitar puncak setelah dia turun ya, setelah dia rugi dan lain sebagainya, ini kan secara teknikal bahwa ada sesuatu yang memang sedang diantisipasi oleh pasar. Ya mungkin akan ada perubahan fundamental, akan ada perubahan manajemen dan lain sebagainya kita nggak tahu. Ya, tetapi ya makanya cek di teknikalnya. Lihat teknikalnya ya, kalau dia bisa break dari area area konsolidasi ini 7.200 ikut. Ya reaksi saja pada saat teknikal memberikan kepada kita di sini udah boleh masuk nih. Nah, kita mulai masuk. Oke, jadi perhatikan ya, Indosat, Excel. Telkom mungkin teman-teman juga bisa mulai perhatikan karena startup yang dibiayai oleh TLKM mulai menunjukkan taringnya nih. Ya, Kredivo, terus ada startup yang lain ya, teman-teman cek sendiri itu. Belum lagi sebentar lagi ada Mitratel ya, dia akan IPO anak perusahaannya. Nah, apakah itu juga akan mendorong TLKM menjadi something? Ya, kita nggak tahu. Tetapi yang sekarang secara teknikal yang kita lihat adalah Indosat. Ya, secara teknikal yang kita lihat adalah Indosat. Ya, dia akan menjadi seperti apa? Tinggal ikutin aja. Ikutin pergerakannya. Oke, nah makanya ikutin pergerakannya. Kita bisa melihat seperti apa. Ya, oke. Itu untuk telekomunikasi. Nah, ini ada dua saham yang merupakan saham yang favorit banyak orang. Yang saya berharap adalah ya tidak banyak juga yang berkumpul di sini. Oke. Tetapi teknikal dari dua saham ini cukup menarik buat kita. Oke, dia udah break dari trendline. Ya, trendline ini. Berarti dia udah sedang berubah trend, ya kan? Sedang reversal trend. Nah, yang kita tunggu adalah dia bisa break dulu area sini. Ya, kalau ini untuk INKP ya 8.100-an. Ya, dia break dulu ya, dia break dari konsolidasi ini. Oke, dia break dari konsolidasi ini terus habis itu mulai naik. Ya, nah, di situ teman-teman ikut. Nah, kalau dia bisa pullback ya oke, lebih baik ya, dia pullback retest ya. Berarti ini teman-teman siapinnya 1 kali 2 kali. Kalau enggak ya berarti dia tinggal lanjut ya, berarti cicilan kedua teman-teman tinggal tunggu saja ada setup lagi baru teman-teman masuk. Ya, oke. Ini untuk INKP apalagi laporan keuangannya cukup bagus ya. Itu laporan keuangan Q2 ya. Nah, termasuk anaknya Tekim. Ya, Tekim juga sama kan, dia ada di ini kalau misalnya dia bisa break 8.000 ya. Pergerakan ya pasti karena anak-anak sama bapaknya ya kurang lebih sama lah ya pergerakannya ya. Ini juga ada di sini, berarti kita buy on breakout. Ya, buy on breakout. Itu Tekim INKP, teman-teman boleh perhatikan dua saham itu ya, saham ya cukup banyak lah orang-orang yang senang dengan saham itu. Apalagi kalau ngelihat ya pergerakan turunnya segitu, apakah dia akan bisa mengulangi pergerakan naik kembali ke atas atau apa ya teman-teman. Tinggal kita ikutin aja. Kalau dia bergerak ya kita trailing stop aja. Ya kan? Kalau dia bergerak terus ya kita ikutin aja. Mungkin dengan EMA 50 kah? Ya, apakah dia bisa bergerak sesuai dengan tren kemarin ya. Dia bergerak sampai ke berapa ini? 17.000 sekian lagi. Tapi ini ingat ya, reward-nya kan kelihatan banget tuh, silau banget ya 17.000, berarti ini hampir 10.000 poin ya, 10.000 poin yang kita bisa naik ke situ. Silau banget, waduh sampai 100% lebih. Silau kan? Tapi ingat teman-teman, untuk mencapai ke atas itu dibutuhkan psikologi dan mental kita. Oke, nah maka dari itu ya buat apa yang bisa saya pesan untuk pergerakan ini adalah ya trailing stop. Nah, ini manajemennya aja ikutin. Itulah teman-teman mau pakai apa trailing stop dengan EMA kah, dengan support resisten kah, segala macam itu terserah ya. Tapi minimal money manajemennya dikedepankan. Ya. Ini kan secara teknikal oke banget kan? Secara teknikal benar-benar oke gitu ya. Kita lihat kalau dia bisa break dari base itu ya,
pergerakan ke atasnya, kemungkinan ke atasnya itu jauh lebih besar ya daripada ke bawahnya. Oke. Nah, kalau disuruh pilih Tekim atau INKP, pergerakan Tekim jauh lebih luas daripada INKP. Tapi kita nggak tahu apakah bergerak kali ini INKP lebih bagus atau Tekim lebih bagus. Tapi kalau lihat dari karakter sebelumnya, Tekim jauh lebih enak. Maksudnya kalau dia bergerak, dia memang bergerak agak cepat gitu ya dibandingkan dengan INKP. Itu karakternya. Apakah sekarang karakternya berubah? Ya tergantung ya karakter yang mengemudi siapa ya. Itu yang kita lihat. Oke, nah itu Tekim INKP. Habis itu kita pindah ke tambang, mining. Oke, nah di mining ya kita lihat pertama dulu ya delta dunia makmur ya DOIT. Nah DOIT kita lihat ya sekarang ya apa yang kita rekomendasikan dari apa yang bisa kita idekan melihat dari teknikalnya si DOIT ya. Lihat di sini 1, 2, terus habis itu sekarang ada di balik lagi ke situ. Ya, ini adalah area-area di mana demand-nya mulai muncul. Ya, lihat pergerakannya bank ya, ini pergerakan bank. Nah, ini apakah demand-nya mulai akan nongol lagi di sini? Ya, kita nggak tahu. Kita tinggal tungguin. Tapi ini udah posisi yang kita sebut sebagai low risk. Ya, karena dia udah retest ke sini naik, retest ke sini naik ya. Ini udah retest kembali ke sini. Nah, ini apakah posisi sekarang itu mampu mendorong lagi naik? Ya, apakah ini bottom fishing? No. Kalau bottom fishing ya berarti teman-teman lihat ini saham downtrend terus teman-teman berusaha untuk ngambil dari bawah. Ini tidak ya. Lihat ya bagaimana ini mau disebut sebagai bottom fishing. Ya, ini support, support, support. Supportnya kelihatan kan? No, tidak ada low kembali ya dalam pergerakan di sekitar konsolidasi ini. Itu pertama. Kedua, sentimen batu bara. Harganya kan all time high terus ya. Ini sesuatu yang memang buat secara teknikal kita cukup harus udah mulai fear karena udah mulai memasuki tahapan FOMO kan. Nah, apakah DOIT ini kita bisa ambil ya untuk pergerakan dari bawah sini sampai ke atas sini? Ya, teman-teman tinggal perhatikan ya. Ini kesempatan buat teman-teman ya. Apa kalau dia misalnya saya ambil di sini nih, ternyata dia tidak berhasil, dia breakdown. Stop loss-nya udah kelihatan. Ya, risk kita udah kecil, itu yang kita sebut sebagai low risk. Jadi apa posisi dari delta dunia makmur itu dalam keadaan low risk. Kita nggak ngambil misalnya contoh di sini ya. Di sini juga posisi low risk kan, karena stop loss-nya kelihatan, karena dia bergerak ke bawah kan, terus habis itu break. Nah, begitu dia break kita keluar. Gitu. Nah, ini apakah ini posisi ini akan mengulangi kejadian ini? Ya, kita tinggal menunggu. Ya, buat teman-teman ya kalau misalnya dia udah mulai mantul terus habis itu mulai ya keluar kayak candle-candle besar ya. Nah, itu adalah sinyal buat teman-teman untuk mulai buy. Oke, ini adalah delta dunia makmur. Saham selanjutnya untuk tambang itu adalah Inco. Nah, Inco ya teman-teman lihat ya, dia kemarin sih sebenarnya udah mulai agak break ya. Udah mulai break di atas nih. Dia kan ada sedikit base di situ ya. Terus dia benar-benar mulai break ke atas. Nah, buat teman-teman ya, kalau misalnya mau amannya, ini kan sebenarnya ada posisi low risk juga kan. Kenapa? Posisi low risk karena stop loss kita udah kelihatan. Kalau dia sampai break dari area konsolidasi ini, ya breakdown dari konsolidasi ini kita bisa keluar. Oke. Tapi kalau dia bisa naik, ini contoh kayak kemarin ya, dia naik ya. Nah, kita tinggal tunggu nih besok lagi Senin ya. Apakah dia bisa dibuka hijau sebuah candle di atas. Nah, kalau dia bisa dibuka hijau, nah ini adalah sebuah sinyal untuk kita mulai cicil pertama. Ya, cicil satu, misalnya ini cicil satu ya kalau dia bisa hijau ya. Nah, area paling aman teman-teman untuk bisa masuk ke dalam Inco adalah di sini. 5575. Ya, 5575. Ini ya area paling amannya 5575. Jadi tunggu dia break. Dia break ya. Ini berarti ya kalau ini kan sebuah area kita bisa pijak lah ya. Berarti ini bisa cicil pertama. Ini adalah cicilan kedua. Oke. Nah, kalau dia bisa retest gitu ya. Karena kan dia habis break nih. Habis break ya, retest. Nah, ini mungkin teman-teman masih punya kesempatan untuk cicil ketiga.
Ya, setelahnya udah kalau dia naik ya udah tinggal biarkan dia naik. Ya, ini untuk setup Inco. Ya, memang volume membesar. Makanya kan kita minta teman-teman untuk menunggu konfirmasi besok. Kalau besok dia bisa nongol satu candle hijau dan dia berada di atas area konsolidasi ini bisa memberikan kepada kita sebuah sinyal untuk melakukan cicilan satu. Oke. Nah, cicilan keduanya adalah tunggu dia break dari area 5575. Ya, 5575. Nah, buat teman-teman yang konservatif, ya sekalian tunggu di 5575 sekalian. Tapi yang agresif, ini yang kita tunggu ya. Sinyal dari pergerakan hari Senin besok. Ya, kalau dia bisa ditutup dengan sebuah candle hijau di atas, ya di atas ini pergerakan ini, ya ini adalah sebuah sinyal untuk kita lakukan cicilan buy satu. Ya, cicilan buy kedua adalah dia break dari konsolidasi ini. Nih. Ya, dia break dari situ, dia break dulu dari situ ya 5575 atau 5600 gitulah ya. Dia break, nah itu teman-teman bisa lakukan cicilan yang kedua. Ya, nah kalau dia bisa retest kan ini ada sebuah gap di sini nih. Ya, mungkin dia habis nutup gap dia bisa jadi dia retest ya. Nah, kalau dia retest itu cicilan ketiga, habis itu dia mulai up. Ya, itu yang kita lihat dari si Inco. Nah, saham yang ketiga dari tambang mining adalah TINS. Ya, TINS ini kita udah pernah bahas ini ya. Sorry. Ya, teman-teman tinggal menunggu dia ini ya. Ini udah mulai break ya, dia break aja. Dia break ya. Ini sebenarnya dia udah mulai break ya. Break yang trendline yang bawah. Ya, kalau agresif ya sebenarnya udah bisa mulai lakukan cicilan pertama ya. Ini kalau dia break, ini kan dia break nih. Ya, anggap ini ya kalau misalnya dia agresif ya teman-teman ya. Berarti ini bisa cicil pertama. Nah, break ke sini dia teman-teman bisa lakukan cicil kedua. Kalau dia sampai bisa mungkin ya retest atau best di sekitar trendline ini, berarti break yang ini teman-teman bisa lakukan cicilan yang ketiga. Nah, buat teman-teman yang konservatif, lakukan cicilan pada saat dia break dari area ini. Selesaiin dulu area ini. Ya, ini selesai satu. Ya, kalau dia bisa sideways atau dia bisa retesting ke trendline ini ya atau dia best di sekitar trendline itu. Nah, ini ada cicilan kedua teman-teman yang konservatif. Ya itu TINS ya karena laporan keuangannya juga membaik ya. Apalagi harga timah juga sedang cukup ini ya, cukup kinclong, cukup bersinar ya harga timah. Jadi ini perhatikan TINS, oke? Nah, saham satunya lagi adalah saya cuma membahas sedikit mengenai ANTM. Ya, ANTM ya ini berhasil ya, kita harusnya teman-teman saya nggak tahu teman-teman buy apa enggak ya. Tapi ini udah cukup confirm dia break ya dan kita udah mulai masuk di candle yang ini kan. Kita udah mulai masuk. Nah, sekarang pergerakannya lihat ada beberapa resisten yang akan menghantui pergerakan ini. Ya, walaupun dia masih bisa bergerak sampai ke atas itu ya. Tapi teman-teman perhatikan 2680 ya 2680 itu adalah resisten yang akan mengganggu pergerakan ini dulu ya. Mungkin dia akan best atau mungkin akan sedikit pullback di sana ya. Ikutin karena pergerakan naiknya kan nggak langsung serta-merta jebret gitu langsung naik ya. Kalau dia bisa langsung tiba-tiba tegak lurus begitu, nah itu saya akan mulai sell. Karena pergerakan begitu momentumnya pasti akan diikuti oleh penurunan momentum juga. Ya, jadi saya berharap adalah ya dia membentuk struktur dulu lah. Ini kayak gini kan bagus, ya kan? Mungkin di sini dia turun dulu, kena ini dia turun dulu, ya kan? Nah, baru naik lagi, dia turun lagi, terus baru naik lagi. Ya, good. Itu ya. Apalagi sekarang kan tanggal 15 September ini kan sudah akan ada bukan groundbreaking lagi, kayaknya sudah mulai dibangun ya. Yang pabrik baterai sama LG Chem itu di daerah Batang, ya itu harusnya akan menjadi sebuah sentimen cukup positif lah untuk Antam. Pertama itu, kedua bisnis dari Antam ya itu kan nikel ya, nikel gold ya, nah itu kan akan menjadi bisnis masa depan. Ya itu akan menjadi bisnis masa depan. Nah kalau itu adalah bisnis masa depan ya udah teman-teman udah bisa memegang Antam ini untuk position sebenarnya. Ya karena kedepannya kan kita udah mulai melihat kan ada sebuah pergerakan yang bagus untuk fundamental si Antam,
betul nggak? Apalagi mobil listrik sudah mulai masuk ya ke Indonesia kan, dan tren mobil listrik itu semakin membesar bukan semakin mengecil. Dengan semakin dunia semakin sadar, aware dengan perubahan iklim ini. Ya, apalagi nanti batu bara udah mulai berakhir ya masanya, dia udah mulai ke listrik, mulai ke EBT ya, energi baru dan terbarukan. Nah, kebutuhan mobil listrik yang adalah baterainya, kebutuhan untuk baterainya itu pasti akan meningkat pesat. Nah, salah satu perusahaan yang udah mencoba untuk mengantisipasi ini adalah Antam. Yang lain kan belum ada. Pabrik baterai yang sedang digembar-gemborkan kan nggak ada, cuman Antam tok ya, Antam sama LG Chem ya. Yang lain kan belum. Yang kedua, teman-teman juga bisa lihat Harum. Harum itu kan dia akan transformasi kegiatan usahanya dari sekarang kebanyakan adalah di batu bara, mulai akan berpindah ke nikel. Di 2023 itu akan porsi nikel itu akan jauh lebih besar daripada porsi batu bara. Ya, jadi itu saham-saham position yang teman-teman bisa lihat. Kalau mau lihat pergerakannya, katalisnya, ya saat ini ada di Antam. Kedua, teman-teman bisa lihat di Harum, ya, bisa lihat di Harum. Nah, itu cuman mungkin bergeraknya masih akan agak lama ya. Teman-teman bisa lakukan cicilan. Ingat itu kalau Harum itu sudah pasti untuk position ya. Yang teman-teman baru bisa petik buahnya itu nanti 2023 saja baru selesai transformasi bisnisnya dari batubara ke nikel. 2023. Ya, jadi teman-teman mesti tunggu itu. Sedangkan kalau yang Antam, dengan adanya pembangunan baterai, pabrik baterai segala macam, itu udah menjadi sebuah katalis yang orang-orang pasti akan mulai antisipasi bahwa akan ada sebuah perubahan fundamental nanti ya pada saat pabrik baterai ini mulai jadi, udah mulai beroperasi, mobil listrik harusnya udah akan lebih kencang lagi mengalir ke pasar Indonesia. Ya, nah itu kita lihat ya untuk Antam. Terus saham satunya lagi untuk mining adalah Elsa. Ya, Elsa ya dengan blok rokan udah mulai ada di situ ya. Oke, Antam apakah possible untuk tutup gap? Ya menurut saya dengan katalis yang ada, gap itu tidak mesti ditutupin. Oke? Gap itu tidak harus ditutupin. Jadi kalau misalnya lihat possible apa enggak ya mungkin saja kan market selalu punya cara untuk melakukan hal seperti itu kan. Ya, tetapi ya kalau kita ngelihat dari katalis yang ada, sentimen yang ada, kemungkinan itu akan menjadi gap yang terbuka. Sampai kapan dia tertutup kita nggak tahu. Oke, apakah dia harus ditutupin? Enggak juga. Tidak ada kewajiban gap harus ditutupin, enggak ada. Ya, sekali lagi gap itu tidak harus ditutupin. Ya, cuman memang secara psikologi kita melihat gap yang terbuka, apalagi kalau terbuka terlalu lebar ya, itu memang ada kecenderungan harga akan bergerak nutupin itu dulu baru mulai bergerak. Oke, tetapi gap itu bukan sesuatu yang perlu kita concern sekali dengan gap, enggak juga. Ya, teman-teman, makanya teman-teman kalau misalnya cek di pergerakan saham-saham yang di US, itu gap banyak sekali. Itu apakah langsung ditutupin? Enggak. Ya, mungkin dia ada periode sampai kapan baru ditutupin. Nah, selama pergerakannya bagus, ya selama sentimennya mendukung, tinggal teman-teman ikutin. Gitu. Kalau sampai dia tutup gap, harusnya udah pasti kena trailing stop-nya kita. Ya, gitu aja. Jadi nggak usah terlalu konsen dengan itu, terus habis itu karena ada gap, habis itu kita nggak berani mengambil posisi, nggak berani mengambil tindakan apapun. Gap itu menunjukkan ada sesuatu yang sedang dikejar, yang sehingga menimbulkan euforia. Ya, itu kan berarti something good di situ. Ya, berarti itu something good di sana. Oke, nah ini yang saham terakhir di mining itu bisa lihat adalah Elsa, ya dengan perpindahan sahamnya dari Pertamina ke Pertamina Hulu ya. Terus habis itu dia mulai ditugaskan atau mendapatkan kontrak di Blok Rokan ya.
kita melihat memang akan ada sebuah perubahan fundamental pada si ELSA ini. Apalagi secara teknikal, ini kelihatannya dia mulai stop ya. Ya, nah setelah dia bergerak dengan sebuah volume yang cukup tinggi, ya dia mulai stop. Ini lihat ya, stopnya juga dengan satu volume yang rendah. Jadi ini teman-teman bisa mulai perhatikan ya untuk ELSA. Pada saat dia momentum kita tidak kejar. Ya, pada saat dia momentum tidak kejar. Tetapi pada saat dia udah mulai melandai begini, ini udah mulai mengecil loh di ujungnya kan. Ya, nah apakah dia punya potensi untuk bergerak? Ya, kita tinggal tunggu dia break. Ini berarti break. Ini adalah cicilan pertama teman-teman bisa mulai masuk ya. Nah, cicilan kedua ya berarti tunggu dia ada di sini. 326. Kalau dia break 326. Teman-teman juga bisa hitung komet. Kalau misalnya yang konservatif ya, hitung aja komet. Ya, misalnya ini 1. Oke, ini bergerak 2. Nah, itu baru 2 kan? Nah, ini tinggal pasti ada yang ketiga nih. Nah, tinggal keempat. Apakah empatnya di sini? Ya, 4 tunggu dia pullback. Nah, ini adalah sasaran teman-teman. Tungguin 326. Begitu dia break, nah ini udah teman-teman masuk. Kalau teman-teman mau hitung komet. Ya. Nah, agresif ya lihat aja ini. Kalau dia selesai, ya berarti ini adalah cicilan 1, teman-teman agresif, ya kan? Cicilan kedua adalah pada saat dia break, berarti pada saat komet. Ya, dia break, kita ambil. Siapa tahu dia masih ada pullback, ya mungkin teman-teman masih bisa lakukan cicilan ketiga. Ya, ini ELSA. Teman-teman udah bisa cek itu. Oke, nah habis itu teman-teman lihat, ini saya cuma update yang satu ini. JSMR. Ini juga adalah saham yang teman-teman boleh tungguin. Oke. Kemarin dia sempat break, kemudian false kan, terus turun kan karena indeks yang seperti itu ya. Nah, ini kita tungguin lagi apakah dia mau kalau indeks tiba-tiba false lagi ya, mungkin apa yang ke sini dia akan meneruskan lagi posisi ini atau tidak ya. Tapi buat kita ya, ini kita JSMR sudah memberikan kepada kita satu sinyal posisi untuk kita entry, yaitu di ini berapa nih? 4.100. Ya, kalau dia bisa break ke atas, ini berarti kan sudah mulai pergerakannya berarti sudah mulai terus akan naik. Ini udah periode uptrend kan. Dia bisa break. Ini berarti kan ini low, ini high, ini lower high, higher low, higher low ya. Berarti tinggal jebret 1. Berarti high-nya itu break, high-nya break ini 1, 2, 3. Oke, nah ini yang 4-nya nggak tahu di mana. Kan belum tahu ya 4-nya di mana. Nah, habis itu tinggal siapa tahu dia begini. Oh, mungkin 4-nya di sini. Siapa tahu loh ya. 4-nya di sini. Nah, kalau 4-nya di situ, nah ini udah buat yang konservatif ya lakukan di sini kometnya. 456 ya udah berarti selesai. Tapi yang agresif kita lihat kan memang dia ada sebuah pola di sini. Nah, kemarin sempat break berarti ini cicil 1, ya kan? Dia turun lagi. Nah, nggak kena stop loss kan? Nggak kena stop loss berarti kita masih bisa ikut. Berarti masih ikut pergerakannya kan? Nah, dia break nggak? Ya mungkin ini bisa cicilan keduanya. Atau ikut aja pergerakannya sampai ke atas sini, ini baru cicil kedua. Oke, ini JSMR. Saya mau update itu aja. Jadi perhatikan itu. Jadi jangan ketinggalan lagi. Tapi ingat tetap ada stop loss-nya ya. Kalau kena stop loss ya sudah keluar aja. Oke, nah habis itu kita lihat ya. Ini adalah saham GCTL. Nah, apa yang kita lihat di sini? Ya ini ya. Dia bergerak kan di bawah-bawah situ ya. Ini balik lagi. Nah, kondisi ini kan sudah kondisi low risk ya. Cuman ya teman-teman harus perhatikan ya. Pastikan dia mantul dulu ya kalau teman-teman mau melakukan cicilan. Oke. Kenapa? Karena ini momentum turun ke bawah. Tapi ini boleh teman-teman perhatikan. Oke, boleh teman-teman perhatikan. Kalau lihat indeks dalam keadaan seperti ini, berarti buy pada saat dia mulai break di sini. Jangan ambil support. Mau ambil support? Boleh saja ya buat teman-teman yang agresif kan senang banget kan ngambil support kan? Boleh aja ya, tetapi ya teman-teman harus perhatikan stop loss-nya. Oke? Nah, tapi ini teman-teman udah bisa lihat ya, dia mungkin kalau dia masih bertahan berarti dia akan bergerak di sekitar ini lah. Ya, nah ambil pada saat dia break. Begitu dia break, ini 1. Ya, break kedua, ini kan teman-teman masih lihat ya ada area trend di atas ya. Nah, ini adalah cicilan 2 kita. Kalau dia break. Ya, kalau dia sampai pullback, ini mungkin masih punya kesempatan 3 kali kita melakukan cicilan. Nah, agresif berarti ambil di bawah sini, konservatif ambil di atas.
ambil di trend line atas. Ya, nih ya. Agresif ambil di sini, konservatif ambil di sini. GJTL. Terus saya update satunya lagi adalah AISA. Ya, AISA kita menunggu aja nih ya. Ini harusnya sudah selesai nih ya. Kalau dia tidak bergerak juga, berarti kita time stop. Ini AISA ya, kita time stop. Ya, mungkin saja dia akan bergerak lebih lama lagi di area sini. Nah, kita time stop aja. Ini udah mendekati, ini tinggal dikit lagi di ujung sini. Ya, dia tinggal mau ke atas atau ke bawah. Ya, kalau dia tidak terjadi apa-apa, udah kita time stop saja. Ya, nanti kita lihat kembali si AISA ini akan bergerak seperti apa. Oke. Ya, ini saya update untuk AISA. Kemudian kita lihat yang satunya lagi adalah Wood. Ya, Wood ya, kita lihat ya. Dia memang ada di area seperti ini nih. Ya, dia ada di sekitar konsolidasi. Oke, tapi kalau misalnya ya kita buang ini, ya kita bisa melihat sesuatu yang lain. Oke, Wood kita lakukan adalah pada saat dia break dari sini. Ini satu, teman-teman lihat ya, Wood itu sekarang kecenderungan Wood adalah shadow-nya tinggi-tinggi, shadow-nya gede-gede. Shadow-nya gede-gede. Jadi ingat ya, pergerakan Wood sekarang volatile itu begitu besarnya. Jadi oleh sebab itu, karena volatile cukup besar, maka kita berlaku konservatif aja di Wood. Ya, jadi dia kalau dia bisa break dari sini, nah ini adalah teman-teman baru ambil. Oke. Targetnya ke sini dulu nih, yang satu ini yang 920. Targetnya segitu dulu. Oke. Kalau dia bisa break ke atas, nah itu baru kita ikut lagi. Jadi kalau misalnya targetnya di situ, saya ambil ini ya. Ini 1:2 lah. Nah, oke. Ya, 1:2. Targetnya situ. Jadi begitu dia break, target di situ aja. Jadi break berarti ya, kalau misalnya dia break 775 gitu ya. Nah, target teman-teman ada di sekitar 925. Udah, ini Wood ya. Tapi memang secara teknikal cukup menarik sih. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya kalau saya gambar begitu, harusnya cukup menarik. Yang tidak menariknya adalah shadow-nya. Ya, shadow di Wood-nya itu cukup gede-gede. Nah, kalau kita di forex kan enak ya, taruh TP di sana kan. Ya, nah, tapi kalau misalnya di trading ya teman-teman berarti harus agak-agak itu tungguin nih sekitar 920-an. Ya, begitu kena ya udah kita keluar dulu. Atau begitu kena, teman-teman punya waktu untuk memantau, ya silakan pantau, ikutin pergerakannya dengan trailing stop ya atau seperti apa. Oke, itu Wood. Nah, saham terakhir ini agak-agak sedikit itu ya, sedikit goreng-menggoreng ya. Adalah Temas. Ini saham pelabuhan kontainer ya, kayak gitu-gitu segala macam ya. Kelihatan banget kan apa yang kita mau kan di Temas ya. Bener nggak? Kelihatan nggak? Ini teman-teman tungguin ya. Kalau dia, ini kan udah mulai. Mungkin kita bisa bermain-main sebentar di sini. Sambil menunggu pasar agak bagus kan. 276 sampai ke 450 lumayan loh. Tapi hati-hati, ingat ya, kalau dia bergerak, lihat sendiri ya, pergerakannya tong gitu ya. Kalau dia turun, ya lumayan juga. Oke. Nah, jadi kalau ini dia bergerak, ya udah teman-teman, kalau mau ya apa dalam tanda petik main-main sebentar lah ya, 450 cukup lah. Oke, biar semangat. Gitu. Soalnya saya diprotes kok sahamnya konservatif semua gitu ya. Nah, ini sekali-sekali karena ketemu aja ini saham ini. Ya, Temas. Oke. Gitu ya guys untuk market update kita hari ini. Teman-teman thank you untuk hari ini ya. Demikian market update kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa melakukan analisa ulang. Nanti siapkan plan-nya, siapkan semuanya, sesuaikan dengan gaya trading teman-teman ya. Ya, jangan lupa money manajemennya ya, jangan lupa selalu ya perhatikan rencana yang tidak sesuai dengan rencana. Stop loss-nya di mana ya. Jangan lupa selalu perhatikan itu. Oke? Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Tetap sehat ya. Happy weekend semuanya. Salam tim.